Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni channel. Hai SRC lover. Semoga kita semua hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC lover, kadang-kadang di lingkungan kita sering melihat orang kesurupan, tetangga, keluarga, atau bahkan kita sendiri pernah mengalaminya. SRC lover, sebagai umat muslim, kita percaya kepada makhluk gaib, termasuk jin. Islam meyakini bahwa manusia yang kesurupan artinya ia dirasuki oleh jin. Hal ini ditegaskan Allah melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Dari segi as-sunnah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita datang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Sesungguhnya putraku menderita gangguan atau gila yang menimpanya setiap kami makan siang atau malam." Setelah itu Rasulullah mengusap dadanya dan berdoa untuk kesembuhannya. Kemudian dia muntah dan keluarlah sesuatu seperti anjing hitam. Artinya sembuhlah dia. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. SRC lover, di antara bukti keimanan seseorang adalah meyakini berita perkara-perkara gaib yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Ini merupakan sifat-sifat orang beriman yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya kitab Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Al-Baqarah. Di antara perkara gaib yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah yang disahihkan adalah tentang keberadaan makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang asal-muasal penciptaan kedua jenis makhluk tersebut dan sifat mereka masing-masing. Kedua alam tersebut memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Meskipun ada sisi kesamaan dalam berbagai hal, di antara sisi persamaan mereka adalah mereka makhluk halus yang tidak dapat kita lihat dengan alat indera kita dalam bentuk mereka yang asli, kecuali ketika mereka menjelma atau mereka diizinkan Allah untuk memperlihatkan diri pada siapa yang diizinkan Allah. Akan tetapi kesempatan ini tidak untuk semua orang. SRC lover, perkara gaib itu ada dua macam, gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun gaib nisbi adalah perkara yang dapat diketahui oleh sebahagian makhluk. Maka alam jin dan malaikat termasuk pada bagian kedua, yaitu gaib nisbi. Karena sebagian malaikat ada yang dapat dilihat oleh sebagian nabi dan rasul, baik dalam bentuk jelmaan menjadi manusia maupun dalam bentuk asli mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya dia adalah Jibril. Aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya selain hanya 2 kali saja." Demikian pula sebagian sahabat pernah melihat jin dalam bentuk yang asli. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia mempunyai 1 bejana berisi kurma, namun selalu berkurang. Pada suatu malam, ia mencoba menjaganya. Tiba-tiba muncul seekor binatang sebesar anak remaja. Maka ia memberi salam kepadanya. Lalu binatang tersebut menjawab salamnya. Ubay bertanya, "Siapa kamu? Jin atau manusia?" "Bukan manusia, akan tetapi jin," jawabnya. Ubay berkata, "Coba perlihatkan tanganmu kepada." Maka ia memperlihatkan tangannya kepada Ubay. Tangannya mirip dengan tangan anjing dan berbulu mirip bulu anjing pula. Ubay berkata lagi, "Seperti inikah bentuk ciptaan jin?" Ia menjawab,
Ia menjawab, sesungguhnya para jin tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada yang lebih mengerikan daripada aku. Ubay bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Jin menjawab, kami mendengar bahwa kamu orang yang suka bersedekah. Kami kesini karena ingin mendapat bagian dari makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari gangguan kalian? Ia menjawab, ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi. Barang siapa yang membaca di sore hari, maka ia terjaga dari kami sampai pagi hari. Barang siapa yang membaca di pagi hari, maka ia terjaga dari kami sampai sore hari. Keesokan hari, Ubay radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut kepadanya. Maka Rasulullah SAW keji itu telah berkata jujur. SRC Lover, dari hadis yang tadi kita dapat beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa jin itu memiliki wujud yang nyata, bukan gambaran tentang nilai-nilai negatif yang ada dalam diri manusia, sebagaimana pandangan orang-orang ahli filsafat dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan intelektual. Buktinya dalam kisah di atas, jin memiliki bentuk dan kebutuhan biologis. Yang kedua, bahwa jin itu memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, di antaranya kebutuhan untuk makan. Dasarnya dalam kisah tadi, jin mengambil buah kurma milik Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Demikian pula hal ini ditunjukkan kejadian yang dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu sewaktu ditugasi Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat. Tiba-tiba ada jin yang mencuri dari harta zakat. Poin yang ketiga, bahwa jin itu memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Ada yang seperti ular, anjing, dan binatang lainnya. Buktinya dalam kisah yang tadi, jin muncul dalam rupa yang mirip anjing. Poin yang keempat, bahwa manusia bisa berbicara dengan jin dan sebaliknya. Jin dapat mengerti bahasa manusia. Dalam hadis yang tadi, Ubay bercakap-cakap dengan jin. Begitu pula dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat menangkap jin yang mencuri harta zakat. Yang kelima, agar terhindar dari gangguan jin adalah dengan membaca ayat kursi pada pagi dan sore hari, bukan dengan cara meletakkan tulisan ayat kursi dalam dompet atau menggantungkannya di mobil, di dinding rumah, atau di leher anak-anak kecil, sebagaimana perbuatan orang-orang yang tertipu oleh jin. SRC Lover, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan jin dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak sekali. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Jin. Sebagian ulama telah mengumpulkan dalil-dalil tersebut dalam karya ilmiah mereka. Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Lulu wal Marjin fi Ahkamil Jan, dan Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam Alam Al-Jin wa Asy Syayatin, dan kitab-kitab ulama yang lain. Syekh Salih Al-Fauzan menyatakan bahwa beriman tentang keberadaan jin adalah bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang diberitakan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan jin ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Barang siapa yang mengingkari adanya jin, maka ia telah jatuh dalam kekufuran, karena ia telah mendustakan Allah dan Rasulnya serta ijma kaum muslimin. Adapun orang yang mengingkari perihal masuknya jin ke dalam tubuh manusia, ia tidaklah kafir, akan tetapi ia dihukumi sesat. Jin memiliki kewajiban yang sama seperti manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mendapat ganjaran dan balasan atas perbuatan mereka di akhirat kelak, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya tentang kewajiban jin untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka jin yang ingkar dan kafir akan mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-A'raf 179, dan sesungguhnya kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati akan tetapi mereka tidak mau memahami dengan ayat-ayat kami. Mereka punya mata akan tetapi mereka tidak mau melihat dengannya ayat-ayat kami. Mereka punya telinga akan tetapi mereka tidak mau mendengar dengannya ayat-ayat kami. Mereka bagaikan seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai terhadap peringatan kami. SRC Lover,
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jin diciptakan dari bunga api, sebagaimana dalam sabdanya yang artinya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari bunga api, dan Adam diciptakan dari apa yang diceritakan pada kalian. Akan tetapi jin tersebut memiliki keserupaan dengan manusia dalam beberapa sifat dan juga memiliki keserupaan dengan malaikat dalam beberapa sifat. Keserupaan sifat mereka dengan manusia, mereka memiliki kebutuhan biologis seperti manusia, seperti makan, memiliki tempat tinggal dan keturunan. Keserupaan sifat mereka dengan malaikat, mereka tidak dapat dilihat dengan indera kita dan mereka bisa menjelma seperti manusia. Namun penjelmaan mereka berbeda dengan penjelmaan malaikat. Jin menjelma dalam bentuk rupa yang buruk atau memiliki cacat dalam salah satu anggota badannya, berbeda dengan malaikat. Secara umum menjelma dalam bentuk rupa yang sangat baik dan tidak ada cacat pada salah satu anggota badannya, kecuali dalam keadaan ketika diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menguji anak Adam. Seperti dalam kisah 3 orang Bani Israel, orang pertama mengidap penyakit kusta, orang yang kedua berkepala botak tidak memiliki rambut sedikit pun, dan orang yang ketiga buta tidak bisa melihat. Setelah mereka sembuh dari penyakit mereka dan masing-masing memiliki harta yang berlimpah, Allah Azza wa Jalla menyuruh malaikat untuk menguji mereka, apakah mereka bersyukur atau tidak. Malaikat datang kepada masing-masing mereka dalam bentuk fisik yang sama semasa mereka mengidap penyakit. SRC Lover, demikianlah malaikat akan mengubah bentuknya sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. SRC Lover, beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama Ahlul Sunnah tentang kemungkinan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam firman Allah, Surat Al-Baqarah 275 yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba itu, mereka tidak bisa berdiri dari kubur mereka, kecuali seperti orang yang kesurupan kemasukan setan. Imam Al-Bakhawi rahimahullah berkata, mereka tidak berdiri dari kubur mereka pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tentang kekeliruan pendapat orang yang mengingkari kesurupan karena jin, mengira bahwa hal itu gejala alam semesta, bahwa setan tidak berjalan dalam tubuh manusia dan tidak ada kesurupan karena setan. Dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setan untuk berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam kitab monumentalnya Al-Ibana bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan untuk memengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari gangguannya. Barang siapa yang mengingkari hal itu, maka ia termasuk dari kelompok-kelompok yang binasa. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku berkata kepada ayahku, ada orang-orang yang berpendapat bahwa jin tidak mungkin masuk ke dalam badan orang yang kesurupan dari golongan manusia. Beliau menjawab, wahai anakku, mereka itu telah berdusta. Buktinya, jin itu berbicara melalui lisan orang tersebut. SRC Lover, jika ada yang bertanya bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia, apa mungkin tubuh manusia dimasuki oleh jin dan lain sebagainya? Maka jawabannya hal itu adalah sangat mungkin. SRC Lover, apa saja jenis jin yang suka masuk ke tubuh manusia? Yang pertama, jin pembantu tukang sihir. Ia masuk ke tubuh manusia atas perintah tukang sihir untuk menyakiti seseorang. Jin tersebut bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun yang telah mempersembahkan kepada jin tersebut sesuatu dari bentuk ibadah. Yang kedua, jin yang suka pada seseorang, yakni jin yang tertarik kepada seseorang karena kecantikannya atau ketampanannya. Oleh sebab itu, ketika membuka pakaian atau tatkala masuk kamar mandi dan WC, kita dianjurkan membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, SRC Lover, jin nakal yang suka mengganggu manusia. Jin juga ada yang bersifat suka mengganggu dan menyakiti, seperti sebagian manusia suka mengganggu sesama.
Alasan mengganggu bermacam-macam, misalnya alasan manusia mengganggu manusia lainnya. Bisa jadi karena beda keyakinan, kedengkian, atau hawa nafsu jahat lainnya. Yang keempat, jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang yang dengan tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. SRC Lover, masuknya jin ke tubuh manusia ada dalam dua bentuk. Yang pertama, masuknya jin ke dalam tubuh seorang itu di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara. Ada kalanya atas kehendak jin itu sendiri, dan ada kalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Yang kedua, atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir dan orang yang menggunakan tenaga jin dalam ilmu bela diri ataupun silat. SRC Lover, lalu bagaimana hukum masing-masing kondisi kalau ditinjau dari sisi akidah Islam? SRC Lover, hukum masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar keinginannya akan tetapi atas kemauan dari jin itu sendiri atau atas perintah orang lain seperti tukang sihir dan semisalnya, maka kondisi orang yang dimasuki jin tidak berdosa karena ia dijolimi dan disakiti, bahkan ia akan diberi pahala oleh Allah atas kesabarannya. Namun bukan berarti ia dilarang untuk berusaha mengusir jin tersebut dari dalam dirinya, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang artinya seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan ia berkata, "Sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka, maka tolong berdoa kepada Allah untukku." Nabi SAW berkata, "Jika kamu bersabar, maka bagimu adalah surga. Namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu." Wanita tersebut berkata, "Aku memilih sabar, namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penyebab ketidaksadaran sang wanita tersebut adalah karena gangguan jin, sebagaimana yang dirajikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Monumental Tul Ba'ri. SRC Lover, hukum mengundang jin agar masuk ke dalam diri sendiri atau memasukkannya ke dalam diri orang lain. Orang yang berusaha memasukkan jin ke dalam tubuhnya sendiri untuk menambah kekuatan dan ketangkasan adalah diharamkan dalam agama dan dihukum sebagai perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jin tidak akan pernah mau menuruti kemauan orang sebelum orang tersebut mengabulkan permintaan jin tersebut terlebih dahulu. Dan permintaan jin tersebut tidak akan keluar dari perbuatan bid'ah dan syirik. Ini adalah sebahagian bentuk ketundukan yang dikehendaki oleh jin dengan tujuan agar orang berpaling dari menaati Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang menggunakan jin untuk menyakiti orang lain, maka orang ini telah melakukan perbuatan dosa besar. Ia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana bahwa jin tidak akan memperkenankan permintaan sebelum orang tersebut taat terlebih dahulu kepada jin tersebut. Dan berikutnya ia telah berbuat kezaliman dan kerusakan di muka bumi ini karena dengan perbuatannya tersebut ia telah menyebabkan orang lain menjadi tersiksa dan menderita. Bahkan bisa menimbulkan berbagai macam bentuk kerusakan lain di muka bumi ini, sepertinya terjadinya perceraian dan pembunuhan yang disebabkan oleh perbuatan sihir yang disebabkan melalui perantara jin. Oleh sebab itu, banyak sekali dalil yang mengharamkan perbuatan sihir. SRC Lover, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 102 yang artinya, "Dan tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi para setan yang kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia." Dari ayat tersebut menunjukkan tentang hukum mengajarkan sihir, dan hal itu merupakan perbuatan setan, baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada lanjutan ayat tentang hukum orang yang mempelajari sihir, bahwa sihir itu tidak membawa manfaat, akan tetapi membawa kemudaratan dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di akhirat, mereka tidak akan mendapat bagian sedikit pun dari kebaikan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan sihir merupakan salah satu dosa besar yang akan membinasakan pelakunya, sebagaimana Rasulullah SAW peringatkan dalam sabdanya, yang artinya, "Jauhilah
7 dosa yang membinasakan. Beliau ditanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan terhormat berzina dari kalangan kaum wanita mukmin. SRC Lover, bagaimana caranya agar kita selamat dari gangguan jin? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menghafal ayat kursi dan membacanya pada setiap selesai sholat fardu, pagi dan sore hari, serta ketika hendak tidur. Sebagaimana telah kita sebutkan tentang kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, termasuk pula membaca zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai aktivitas, kesempatan dan keadaan, seperti doa pagi, sore, doa ketika masuk WC, doa ketika membuka baju, doa ketika memasuki daerah baru dan sebagainya. Berikutnya, yang dapat menghindari kita dari gangguan jin adalah menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat pada kita, seperti suka melamun dan kebiasaan-kebiasaan sejenis, serta menjauhi sikap yang berlebihan dalam bergembira, dalam bersedih, atau terlalu marah dan terlalu lapar. Karena pada kondisi-kondisi yang kurang stabil tersebut membuat kita kehilangan konsentrasi sehingga sangat mudah bagi jin untuk masuk mempengaruhi sikap dan perasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. SRC Lover, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.